Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Nur Hasan, SPDI IPD, salah satu dosen S1 program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Sina Berbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa disingkat PDUPT ya, bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu ya ada beberapa mata kuliah. Pertama, strategi pembelajaran PAI, media pembelajaran PAI, yang ketiga perbandingan pendidikan, yang keempat produksi, yang kelima bimbingan ibadah, dan yang keenam pengkajian akidah akhlak dan lain sebagainya. Semua mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yakni S1 Pendidikan Agama Islam, S2 Prodi Pendidikan Agama Islam, dan saat ini saya sedang menempuh kuliah S3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ulasan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni strategi pembelajaran PAI. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Adapun kode mata kuliah ini adalah PAI 61621. Adapun deskripsinya, ya, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep strategi pembelajaran, komponen-komponen, kaitan antara model, pendekatan strategi, metode dan teknik, serta taktik pembelajaran, serta kaitan antara materi dan tujuan pembelajaran, dan strategi pembelajaran ekspositori, inquiry, kognitif, berbasis masalah, kooperatif, kontekstual, afektif, kolaboratif, dan teknik. Adapun ya capaian pembelajaran lulusan mahasiswa adalah yang pertama bertahun berkembang di Indonesia, menunjukkan sikap profesional, menerapkan prinsip etik, hukum dan budaya yang berasal dari nilai humanis. Kedua, menguasai konsep teoritis tentang ilmu-ilmu pedagogik, metodologi, strategi dan sebagainya dalam ilmu pendidikan agama Islam. Ketiga, mampu mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian profesional secara berkelanjutan. Keempat, mampu menerapkan kurikulum mata pelajaran PAI yang di sekolah madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan. Adapun CPNK-nya mengikuti kuliah sesuai dengan ketentuan akademik yang disepakati atau ditetapkan, berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran secara aktif, optimal dan mutu. Ketiga, menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan secara tuntas. Keempat, menguasai teori tentang strategi pembelajaran PAI. Kelima, menguasai beberapa teori strategi pembelajaran dan implementasinya dalam praktik pembelajaran. Dan yang keenam, menguasai konsep atau teori strategi pembelajaran serta implementasinya dalam praktik pembelajaran. Adapun berkaitan dengan bahan kajian dari mata kuliah strategi pembelajaran PAI ini, yang pertama konsep pengertian dan hakikat strategi pembelajaran, yang kedua konsep kaitan pendekatannya, model pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik ya, antara materi dan tujuan pembelajaran. Ketiga, komponen-komponen strategi pembelajaran. Keempat, strategi pembelajaran ekspositori dalam praktik pembelajaran, ya, strategi pembelajaran inquiry dalam praktik pembelajaran, strategi pembelajaran kognitif, strategi pembelajaran berbasis masalah, kooperatif, kontekstual, afektif, kolaboratif, dan terakhir strategi pembelajaran akademik dalam praktik pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang disampaikan pada kesempatan kali ini atau di dalam mata kuliah ini, itu ada discovery learning ya, dengan cara memberikan ceramah dan diskusi di dalam kelas. Yang kedua, contextual learning dengan cara mahasiswa dibekali bahasan-bahasan ini. Yang ketiga, small group discussion dengan cara mahasiswa membuat grup kecil dalam diskusi. Keempat, problem based learning dengan cara memecahkan masalah yang update pada kesempatan kali ini. Dan kelima, project based learning dengan cara mahasiswa diberikan tugas project. Nah, tetapi ya tentu dengan 5 metode tersebut disesuaikan materi atau bahasan yang dikaji pada pertemuan tersebut. Jadi menyesuaikan dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya referensi, ini ada beberapa buku ya dari Wina Sanjaya, yang kedua dari Haidar dan Salim, terus yang ketiga dari Sofi Sutikno, keempat Haudi tahun 2021, dan terakhir ini dari buku saya juga dari Hasan dan kawan-kawan merupakan chapter strategi membangun percaya diri peserta didik. Yang selanjutnya ada artikel ilmiah yang diterbitkan di mata akhir tesis 4, yaitu pengaruh strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pendidikan agama Islam di SMPN 2 Jambe Timur Karawang. Ini tulisan dari Nur Hasan dan kawan-kawan. Dan selanjutnya artikel ini diberikan nasional dan internasional. Sedangkan bobot mata kuliah strategi pembelajaran PAI ini ada proses ya, itu kurang lebih 50%, tugas 10%, UTS 15%, dan UAS 25%. Adapun cuplikan video pembelajaran ya, pertemuan kedua dengan tema konsep dasar strategi pembelajaran PAI. Aktivitas pembelajaran tersebut menggunakan pendekatan di AID. Yang pertama delivery, yaitu ceramah discovery learning.
kedua interaction, tanya jawab dan diskusi. Yang ketiga assessment, ya melalui Google Form yang nanti disampaikan dalam WA group mahasiswa. Ya silakan tema cuplikan video pembelajaran pertemuan kedua dengan tema konsep dasar strategi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, mahasiswa semuanya ini di pertemuan yang keberapa? Ya. Ketiga. Ya, maksudnya kelas yang keempat kali ya. Wajah-wajahnya sudah mulai terasa lelah ini ya. Dan alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini ya kita akan menyampaikan materi ya di pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kemarin kita sudah perkenalan. Ya, alhamdulillah kenal semua tadi ya. Di sini ada siapa? Ilmi ya. Terus apa tadi ini? Ridho ya. Wahyu atau Ridho dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini ya kita akan membahas tentang konsep strategi pembelajaran. Ya, sebelumnya boleh saya cek dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini, Cung? Oh, enggak ada ya. Ya, Adias. Mana Adias? Enggak ada. Ya, enggak ada ya. Yang lainnya hadir semuanya ya. Alhamdulillah, semangat. Kemana Adias? Sakit? Sakit. Ya. Kita doakan mudah-mudahan ya diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita membahas materi kita pada kesempatan kali ini, ya, saya ingin memberikan pembuka terlebih dahulu. Jadi kalau saya lempar ke atas, ya, itu tepuk tangan. Ya. Ya, terus tepuk tangan. Semakin tinggi semakin tepuk tangan gitu ya. Kita coba ya. Aduh, jatuh. Ya. Masih bisa fokus semuanya? Oke. Satu kali lagi, yang lainnya. Nanti kalau saya bilang are you ready? Apa? Yes, I am. Iya. Are you ready? Yes, I am. Oke. Yang keduanya nanti di sela-sela pembahasan ya nanti saya coba tes aja gitu ya gimana fokusan karena ini udah materi atau pembelajaran yang keempat ya. Kalau saya bilang are you crazy? No, I'm not. Bisa? Coba, are you ready? Are you crazy? No. Oke, saya cek ya. Are you ready? Are you crazy? No. Nah, jangan yes, ayo, mau bahaya nanti ya. Oke. Ini ya, kita akan membahas materi tentang konsep strategi pembelajaran PAI. Ya, di materi yang kedua ini memang menjadi materi dasar ya. Sebelum kita ke materi-materi berikutnya. Ya, misal seperti ini kita lihat. Ya, ini istilah strategi. Ya. Istilah strategi itu biasanya digunakan dalam dunia militer. Ya, bagaimana cara bertahan, bagaimana cara menyerang. Ya, kayak sekarang misalnya, peperangan di mana? Ya, di Iran, di Israel gitu ya. Ya, apakah bagaimana dia menyerang, bagaimana cara dia bertahan? Bisa jadi menyerang itu adalah pertahanan yang terbaik. Ya, bisa jadi bertahan itu adalah menyerang yang terbaik. Ya, jadi memang di istilah strategi ini banyak digunakan di dalam dunia militer. Yang kedua, demikian halnya seorang pelatih sepak bola yang menentukan strategi. Ada yang tahu strategi sepak bola? Berapa? 4-4-2, 4-4-3-1-5-6-7. Bukan ya. Ya 4-4-2, ada yang backnya 1-1-5-3 gitu ya, benar nggak? Ngarang ya. Ya pokoknya di dalam
kita melakukan sebuah ingin menang kan, ingin menang, maka di sini ditentukan dengan sebuah strategi dalam sepak bola. Begitupun ketika kita dalam melakukan sebuah pembelajaran. Ya, kalian sebagai calon guru apa ini? Guru PAI, guru agama Islam. Berarti harus menginginkan bagaimana caranya siswa ini bisa memahami materi PAI itu dengan sebaik-baiknya. Maka kita butuh dengan sebuah strategi, yaitu strategi pembelajaran PAI. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pengertian dan hakikat strategi pembelajaran PAI. Ya. Pertama, strategi. Apa itu strategi? Ya, ada yang bisa membaca? Ya, boleh. Dengan siapa? Najla. Silakan Najla. Oke, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Ya, berarti benar-benar khusus tuh. Berarti kalau misalnya mata pelajaran PAI, ya udah fokus kita bagaimana merencanakan itu dengan sebaik-baiknya agar materi PAI itu bisa difokuskan. Yang kedua, boleh yang sebelah sini? Ada? Dengan? Asti boleh? Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oke. Yang kedua, pembelajaran ya. Tadi proses interaksi peserta didik. Ya, peserta didik mana? Peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Nazla dan Mas Lia. Oke. Ini ya, ini merupakan strategi dan pembelajaran. Berarti kalau digabungkan seperti apa? Ya, kalau digabungkan seperti apa? Strategi pembelajaran. Apa itu berarti? Perencanaan yang berisi ya tentang rangkaian kegiatan yang didesain sedemikian rupa oleh pendidik. Siapa pendidik? Ya, guru. Oke, yang dapat memberikan bantuan agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berarti kalau kita di PAI berarti apa? Untuk mencapai tujuan ya, pembelajaran pendidikan atau mata pelajaran agama Islam. Ini merupakan bagian bagaimana strategi pembelajaran ini bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Next. Nah, ini pendidikan agama Islam. Ya. Jadi intinya gini, ya bagaimana memang pendidikan agama Islam ini menjadi membentuk ya beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi strategi pembelajaran PAI adalah perencanaan, ayo bersama-sama, yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain sedemikian rupa oleh pendidik yang dapat memberikan agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Cukup udah ya, selesai. Tentang konsep strategi pembelajaran PAI. Are you crazy? Are you ready? Are you ready? Are you crazy? Jangan yes ayam ya, bahaya nanti ya. Oke. Ini strategi pembelajaran PAI ya, pengertiannya. Adapun tahapan kegiatan pembelajaran, tahap pra ya dan awal pembelajaran instruksional, dan ketiga itu tahap penilaian dan tahap tindak lanjut. Pokoknya yang namanya pembelajaran itu pasti diawali dengan pembukaan ya. Terus yang kedua dilaksanakan proses pembelajarannya, dan yang ketiga ini adalah tahap penilaian, tahap evaluasi. Inilah yang disebut dalam sebuah proses pembelajaran. Ya. Banyak ya nanti kalau kita lihat berkaitan misalnya dengan strategi-strategi. Ada yang pernah mendengar apa aja itu strategi pembelajaran? Nah, cooperative learning. Terus apa lagi? Inquiry. Apa lagi? Pelajaran afektif. Problem based learning, project based learning. Banyak ya. Nah, itu nanti sesuaikan dengan ini.
Kalau tadi misalnya problem itu pembelajarannya seperti apa? Mencari masalah. Oh, masalah dicari ya. Harus cari-cari masalah ya. Baru sukses. Ya. Pokoknya lagi tenang-tenang nyari masalah. Nah, itu beres berarti belajarnya ya. Ya, mencari masalah yang harus diselesaikan. Ya, gitu ya. Itu berarti pendekatannya apa tuh? Nah, udah pendekatannya apa tuh? Pendekatannya apa tadi? Ada apa? Berpusat kepada siswa dan berpusat kepada guru. Apa tuh bahasanya tuh? Student centered learning dan teacher centered learning. Berarti kalau problem itu apa? Berarti kan berpusat kepada si siswa. Kalau expository, apa tuh expository itu? Ya, dia lebih menjelaskan. Berarti ceramah, mengarahkan. Berarti itu dia teacher centered learning. Berpusat kepada. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan di sini. Ada tahap pra dan awal pembelajarannya, tahap penilaiannya seperti apa. Pasti berbeda-beda tuh. Ya, pasti berbeda-beda. Oke, selanjutnya di sini ada klasifikasi strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu diklasifikasikan. Ada pembelajaran interaktif, pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung, belajar mandiri, belajar melalui pengalaman. Yang tadi disebutkan apa saja tadi? Problem based learning, affective, apalagi? Inquiry, expository, apalagi? Project, ya proyek terus ya, biar cepet kaya ya, banyak proyek-proyek ya. Itu nanti ditempatkan di masing-masing sini. Misalnya apa? Interaktif, berarti itu inquiry kan itu bertanya langsung. Jadi model pembelajaran inquiry itu dosen atau guru ya, nanti guru kalian misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan, nanti siswa langsung ngejawab. Tapi memang di sini ya harus apa ya? Harus disiapkan dengan misalnya anak-anak besok kita belajar tentang rukun iman. Pelajari ya materi rukun iman. Besok kita akan pelajari terlebih dahulu. Nah, nanti ketika pas proses pembelajarannya siswa juga sudah pelan-pelan tahu gitu ya materi tentang rukun iman. Karena memang nanti langsung interaktif. Ya, ini pembelajaran langsung. Ya, ini kalau langsung tadi expository ya. Karena langsung guru menyampaikan langsung. Kalau tidak langsung itu tadi bisa problem based learning, project kan melalui memecahkan masalah, grup dan sebagainya. Mandiri ini bisa juga project masuk di sini. Belajar melalui pengalaman itu nanti ada strategi pembelajaran eksperimen. Nah, disitulah belajar melalui pengalaman. Ya, walaupun di sini sudah ada penjelasannya. Ya, ya intinya apa di sini tuh? Tadi ini ya strategi pembelajaran interaktif, ya menekankan pada diskusi dan sharing. Yang ini tadi langsung pembelajaran yang diajarkan oleh guru secara langsung ya. SPTL, apa SPTL? Strategi pembelajaran tidak langsung. Gaya ya, SPTL gitu ya. Padahal masuk gitu guys ya. Merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. SPM mandiri ya, merupakan yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu kemandirian, dan yang pengalaman itu berpusat pada peserta didik dan berbasis di aktivitas. Karena kan eksperimen ya. Ya, kalau PAI apa berarti eksperimennya? Hah? Kurban. Nah, kurban eksperimen kan langsung motong gitu ya. Ya, terus apa lagi? Zakat ya, itu eksperimen langsung. Haji, wah. Ya anak-anak sekarang materi kita haji. Ayo kita bareng berangkat umroh. Amin. Ketemu di sana gitu maksudnya ya. Ya, itu ya. Atau misal manasik-manasikan lah ya. Nah, itu manasik-manasikan ya. Pokoknya seperti itu ya. Itu pengalaman. Ya, pengalaman yang nanti misal kita bisa lihat. Dan ini pun kita nggak semuanya harus ke sini tidak. Kita harus melihat mana yang baik, mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Ya itu aja gitu ya. Jadi tidak ada strategi itu ini yang paling unggul atau metode ini yang paling bagus, tidak. Tapi di situ yang cocok atau tidak cocok. Boleh jadi yang tadi ya ke haji gitu ya atau umroh cocok gitu. Tapi kan nggak cocok uangnya ya gitu. Ya nggak punya uang ya gitu. Oke. Selanjutnya, kedudukan strategi pembelajaran. Nah, ini ada di mana strategi pembelajaran? Ayo. Ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ada di 3.
kurikulum. Oh, ini apa? 7. Ya. Are you ready? Are you crazy? Are you crazy? Are you ready? Fokus ya, sama Rido. Ya, dia kurikulum ini isinya saja materi. Nah, tapi dia ada di sini nih. Jadi kalau strategi metodenya dihilangin, kira-kira pembelajaran itu lancar nggak? Bisa nggak pembelajaran? Bisa nggak? Bisa, tapi kurang efektif. Ya, kenapa? Karena misalnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita apa sekarang hari ini ya? Gitu. Jadi nggak ada ekspresi, nggak ada. Oh, ini kalau bosan ngapain gitu kan? Gitu. Tidak ada kata-kata dan sebagainya. Maka butuh ada strategi, ada metode. Ya, di sini paling penting ya. Dan orang tua juga penting, masyarakat. Jadi kalau semua ini 9 ini dipenuhi, dilakukan, insya Allah pembelajaran yang kalian nanti ajarkan ya kepada siswa itu bisa menjadi apa? Bermanfaat, bermakna dan sebagainya. Atau bahasa sekarang apa namanya? Berdampak. Wah, ya, berdampak ya, insya Allah. Nah, ini istilah dalam strategi pembelajaran. Ada apa di sini? Ada model pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran, ada strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran. Jadi kira-kira dari istilah-istilah ini ya masuknya ini ya strategi pembelajaran. Dia ada di kalau kedudukannya itu model pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik. Pak, kira-kira apa sih? Nah, ini sebenarnya nanti kita bahas di pertemuan pekan depan. Oh. Ya, kita kupas tuntas, wes bahasa ya, kupas tuntas sedetail-detailnya. Tapi kalau mau ditanyakan silakan sekarang ya. Ya, berkaitan dengan model pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik. Ya, apa sih bedanya? Ya, nah ada penjelasannya ya. Ya, penjelasannya. Jadi memang berkaitan dengan hal yang ini itu model pembelajaran suatu pola. Ya, pada intinya nih ya. Jadi biar nanti kalau ditanya apa sih bedanya? Di model ada ini, di strategi ada ini dan sebagainya. Nanti bisa kita jelaskan. Ya, ada pola di pendekatan ya menggambarkan sebuah kerangka. Di strategi itu sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain sedemikian rupa. Terus yang keempat, metode pembelajaran, cara yang digunakan. Teknik pembelajaran merupakan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Taktik itu maksudnya gaya itu gini. Ada misalnya kita menyampaikan ceramah. Ya, atau menyampaikan ceramah. Guru ini dia suka apa? Humoris kan? Jadi kita ketawa-ketawa gitu ya. Tapi yang satu juga dia ceramah. Karena dia gayanya nggak humoris, tapi dia gayanya dengan apa? TIK. Wah, dia segala macam dibuat video atau dibuat apa. Tapi itu juga menarik. Nah, itulah sebuah gaya, kurang lebih seperti itu. Kalau teknik, ya teknik ini kita bisa melihat. Ini jam 1 ya. Misalnya udah mau akhir pembelajaran. Biasanya kan kalau akhir pembelajaran itu ribut ya. Wah, ini kapan sih pulangnya nih? Kapan pulangnya? Kita juga harus melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Wah, kalau guru itu tidak mempunyai teknik pembelajaran, itu dari A sampai Z ceramah aja terus. Ya, kenapa nggak bisa melihat situasi? Kalau kita bisa melihat situasi, wah kita juga harus berpikir, wah berarti tekniknya kita apa nih? Mau ceramah, mau dibagi kelompok. Ya. Jadi ini ya dari model pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik pembelajaran. Oke, ini yang terakhir, manfaat strategi dalam proses pembelajaran. Di sini ada guru ya, strategi dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik ya, penggunaan strategi pembelajaran dapat mempermudah proses pembelajaran. Karena apa? Karena setiap strategi pembelajaran dirancang untuk mempermudah proses pembelajaran peserta didik. Oke, demikian ya materi kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan strategi, konsep dasar strategi pembelajaran PAI. Oke, dari sini ada yang mau ingin ditanyakan? Silakan. Anak, ya silakan anak. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah
strategi pembelajaran termasuk ke metode pembelajaran atau sebaliknya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kana ya. Cukup bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ya, pasti. Ini pertanyaan Bapak. Ya. Perbedaan dari metode sama strategi pembelajaran itu apa? Perbedaannya paling ininya. Oke, ada lagi satu lagi? Biar nanti kita langsung bahas tuntas. Wih, segaya ya. Bawa bapaknya nih. Apa, Pak? Ya. Apa namanya? Ripaldo, Pak. Ripaldo. Iya, gimana, Dok? Gini, Pak. Gimana sih cara kita tuh mencapai taktik yang benar-benar efektif gitu Pak ketika pembelajarannya? Oke. Nah, tujuannya tuh antara ke siswa maupun mahasiswa. Jadi seperti itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semuanya ya. Oke. Yang pertama tadi, metode pembelajaran atau strategi. Ya, intinya kalau dari urutan dari atas itu adalah model, pendekatan, strategi, metode. Kalau strategi, kata kuncinya, strategi itu adalah perencanaan. Perencanaan proses dari awal sampai akhir pembelajaran yang kita lakukan. Kalau metode, kata kuncinya apa? Cara melaksanakan perencanaan yang sudah kita rencanakan tersebut. Boleh nggak strategi pembelajarannya satu, misalnya apa tadi? Inquiry, expository, inquiry misalnya. Metodenya boleh satu, boleh dua, boleh tiga? Boleh. Bisa jadi kalau kita hanya menggunakan satu, ceramah saja. Tapi 10 menit kita sudah kehabisan materi. Nah, maka kita harus memperbanyak metode di sini. Jadi intinya metode itu cara mengaplikasikan, langsung terjun. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah perencanaan. Ya, kalau tadi ya kata sih apa bedanya strategi metode ini? Ya tadi ini perencanaan, ini cara langsung. Kalau model itu pola. Kalau strategi itu action, aksinya langsung. Yang aksinya itu yang diaplikasikan oleh metode. Dan yang terakhir tadi berkaitan dengan taktik ya. Ya, taktik itu kan tadi apa? Pengertiannya. Pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Jadi kita jangan apa ya? Kalau saya lebihnya apa? Jangan meniru gaya-gaya orang lain. Kita pede aja dengan gaya kita sendiri. Tapi kalau memang kita punya gaya tadi, ada gaya humoris, ada gaya teknik dan apa dan sebagainya gitu, maka itu yang bisa kita aplikasikan atau kita bisa lakukan seperti itu. Ya itu ya. Jadi intinya kita pede aja dengan gaya kita sendiri. Ya kita carilah, pokoknya kita cari cara kita ngajar itu seperti apa yang enak gitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Materi kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Sebelum yang tadi pertanyaan ya, oke ya, hatur nuhun ya, boleh salah satu dari sini yang mau sedikit saja misalnya apa sih yang kita dapatkan, refleksikan materi kita pada kesempatan kali ini. Jihan, coba Jihan, apa kira-kira Jihan, apa yang didapatkan? Ini kita bisa membedakan antara strategi, metode, dan model pembelajaran. Terus kedudukan strategi itu ada di posisi mana, kita bisa mengetahui. Oke, sip. Tepuk tangan untuk Jihan ya. Oke. Ya, alhamdulillah ya cukup satu itu mewakili semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan materi pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk evaluasi nanti saya kirim di WA grup saja ya, berupa Google Form. Nanti kalian bahas di situ, kalian kerjakan, waktunya 1 hari ya, besok dikumpulkan. Ya, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dan bekerja di beberapa perguruan tinggi di bidang pengajaran. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.